Maka saat manusia Jawa itu sudah menjalankan kejawaannya, perilakunya sudah Jawani lagi, kembali kepada Jawani lagi, saat itulah Jawa ini akan menjadi mercusuar dunia. Peristiwa-peristiwa yang sudah dinubuatkan, yang sudah disadur oleh Ki Ronggo Warsito itu adalah peristiwa di dalam diri kita, bukan peristiwa di luar kita. Nah, tentang berbagai macam tanda-tanda adanya 9 gunung itu juga babakan Nomo Songo yang berada di dalam diri kita. Ya, bencana itu saat kita itu tidak menjalankan budi, maka akan berbagai macam permasalahan itu tidak menjadi berkah, tapi jadi malah petaka. Nah, itu kalau tadi mencoba menjalankan nagih janji yang apa? Karena tidak mungkin kita itu tidak utang apa-apa. Nah, sedangkan perjalanan kehidupan kita manusia Jawa ini bisa sampai terperosok jauh seperti ini, itu juga takdir. Dan itu pun juga harus diluruskan lagi, bukan dibiarkan, tapi harus diluruskan kembali. Maka Sabdo Palon ini diutus untuk ngayomi manusia Jawa, tidak hanya para ratu raja yang berada di Jawa, tetapi setiap pribadi yang masih ngugemi kejawaannya, masih ngugemi budi di dalam dirinya, inilah yang dia pasti dituntut. Kan ada tadi saya menyampaikan, dia mengajarkan kepada kita Trisulo, Triwiji, hanya sekedar membahasakan diri kita itu manusia yang sesungguhnya. Adanya daging, adanya jiwa, adanya Gusti, Triwiji. Kita juga bisa menyebut Trinitas di situ. Nah, panjenengan pernah saya ajarkan bagaimana apa itu nitas, apa itu nitis, apa itu netes, natas, apa itu netes. Nah, itu juga saya diajarkan oleh Sabdo Palon. Mungkin kita tidak banyak tahu, karena apa? Kebanyakan masyarakat itu lebih tertarik kepada hal-hal yang sensasional. Padahal banyak sekali ajaran-ajaran dari Sabdo Palon itu yang menuntun kita kepada perbuatan baik. Nah, itu saja hanya dari Trinitas, Triwiji atau Trisulo. Itu melahirkan sebuah ngelmu. Ada nitas, ada netes, ada nitis, ada natas, ada netes. Itu saja. Seperti itu, panjenengan mau satu persatu dipetani seperti ini akan memakan waktu yang lama, tapi pelan-pelan. Nah, Sabdo Palon juga mengajarkan kepada kita mengenai Dwiji. Dwiji itu adalah antara kita dengan Gusti kita pada saat kita mengalami nyawiji. Dwiji itu berarti dua tapi satu gitu atau gimana? Iya, nunggal dadi siji. Artinya nyawiji. Ya, itu sampai sejauh itu. Dan semua ajaran Sabdo Palon itu tidak akan pernah dan belum pernah saya waktu didhawuhi, waktu mengalami perjumpaan itu mengajak saya untuk berbuat jahat. Maka menjadi sangat-sangat mungkin tidak masuk akal pada saat Sabdo Palon itu ingin hadir kembali di dalam masyarakat orang Jawa, mewujud kembali kepada sosok entitasnya, tetapi harus diawali dengan berbagai macam korban. Nah, ini sangat-sangat mustahil, karena dia sendiri sosok yang sungguh-sungguh mengajarkan kita kepada perbuatan yang baik. Ya, salah satunya perbuatan baik itu juga sama, tidak boleh membunuh. Nah, pada saat Sabdo Palon dulu masih sugeng, itu juga sudah
sudah paham artinya mengenai dawuh-dawuh Gusti, bahwa dia tidak boleh enggak ngelirwake dawuh-dawuhnya Gusti. Enggak. Karena ajarannya kan kalau kita mungkin memahami adanya 10 perintah Allah, tapi pada saat dahulu Sabdo Palon itu dia hanya cukup, kalau tidak salah 5 sudah cukup. Ya. Ajaran untuk taat kepada Allah, ajaran taat kepada Gusti. Enggak. Lalu memahamkan bahwa setiap hari, setiap waktu itu adalah berkah bagi kita, dan itu waktu Gusti. Nah, waktu Gusti, sembarang waktu ini waktunya Gusti, di mana Gusti itu setiap hari memberikan keberkahan. Itu Sabdo Palon mengajarkan seperti itu. Nah, menghormati leluhur, menghormati orang tua dan leluhur itu menjadi wajib. Enggak? Karena kita tidak lepas dari keberlangsungan bapak ibu, orang tua kita, bahkan nenek-nenek kita, leluhur kita tidak bisa lepas. Enggak. Lalu ajaran mengenai tidak boleh membunuh dan tidak boleh memiliki yang menjadi haknya orang lain, itu hanya 5. Itu Sabdo Palon. Tapi kita mengetahui 10. Enggak, perintah Allah itu. Ya, mungkin panjenengan 5 itu yang pokok. Yang lainnya itu sama, penjelasannya yang sama. Itu Sabdo Palon sampai pada hal yang seperti itu, dan dia mengajarkan tidak dalam rangka dia mengerti tentang 10 perintah Allah, tapi karena dia sudah menjadi dipahamkan lewat ngilmi. Dawuh-dawuhnya jelas. Kita tidak boleh mempersekutukan Gusti. Maka ajaran Sabdo Palon hanya lewat budi kita bisa ngugemi Gusti. Ya. Ngene Pak Bagus, tadi ada, mungkin sebelum ulang lagi, ada tentang, tadi disebut-sebut tentang kejawaan. Nah, tadi ada sang penuntun, ada wahyu yang dibawa oleh sang penuntun tersebut. Lalu manusia ini diingatkan akan kejawaan, dan kejawaan ini jika dijabarkan seperti apa Pak Bagus, supaya lebih umum lagi terdengar, yang karena mungkin orang lain ya ini menjadi ya kejawaan itu apa, menjadi kata yang universal ketika diterima oleh yang lain. Apakah hanya berlaku bagi orang Jawa saja atau orang pada umumnya? Ya, maka salah satu nubuat Sabdo Palon saat dia masih ngesui junjungannya, sebelum Brawijaya 5 itu pernah menyampaikan juga bahwa suatu saat nanti negeri yang akan dibangun itu, yang itu karena Wahyu Mataram itu sampai kepada tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan. Nah, itu hanya komunikasi antara Sabdo Palon dengan Gustinya. Dan Sabdo Palon itu memegang janji untuk menjaga supaya wahyu itu bisa sampai. Nah, di situ apa? Pada saat nanti wahyu itu sampai pada tujuan, maka orang Jawa ini yang sudah kehilangan kejawaannya ini, sing ijik gelem mateni wong, sing ijik gelem miloro wong, sing seneng ngasorake wong, itu akan kembali kepada manusia yang bersih, manusia yang seutuhnya, bukan hanya sekedar jalmo. Nah, maka saat manusia Jawa itu sudah menjalankan kejawaannya, perilakunya sudah jawani lagi, kembali kepada jawani lagi, saat itulah Jawa ini akan menjadi mercusuar dunia. Maka di sini bukan untuk masyarakat Jawa, tetapi untuk semuanya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi pongah, menjadi sombong karena kita hidup di Jawa, seolah-olah Sabdo Palon itu hanya menyelamatkan kita ini yang terlahir di Jawa. Kalau itu menjadi pemahaman kita akan menjadi
punya kotoran lagi, punya sampah lagi. Kesombongan ya Pak ya. Nah, maka banyak hal-hal dari Sabda Palon ini yang mungkin belum familiar dipahami oleh masyarakat. Jadi seolah-olah hanya berkutat di dalam peristiwa akhir masa-masanya itu. Jadi nagih janji tadi lebih kepada peristiwa pulihnya kesadaran tentang kejawaan tadi ya Bapak. Ya, lebih dari itu nagih janji itu sing ditagih itu budine. Nah, maka di situ sesungguhnya sudah tidak berlaku lagi sebagai orang Jawa, tetapi sebagai semuanya. Menggunakan budi Ini kembali. Kita itu hanya sebagai wong Jawa, Bali wong Jawa. Ning orang duwe budi. Nah, lah itu sama juga akan menjadi pada masa lalu lagi. Yang dirubah ini kan hanya budinya dulu, supaya kita itu menjadi sesuai tuntunannya. Lalu kita mengalami keselamatan setelah kita nanti hidup di akhirat nanti. Yang dituntun kan ini, enggak? Langkah awal dan yang langkah mungkin yang bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri itu seperti apa Pak? Untuk ingat kembali akan budi itu. Budi. Ya. Langkah sederhana, katakanlah kalau apa yang harus dilakukan. Ya, maka tidak ada cara lain hanya lewat memahami diri sendiri. Ya. Nah, di dalam tataran ilmu itu di Jagat Alif. Ya. Jadi semua pengetahuan-pengetahuan itu bisa didapatkan lewat referensi, lewat kitab-kitab tuntunan. Tetapi yang dunungke, yang memudahkan kita itu untuk memahami hakikat kita saat kita itu dilahirkan hidup di bumi ini, ya lewat Jagat Alif. Dengan Jagat Alif kita diajari untuk menjadi manusia lagi, manusia yang seutuhnya, manusia yang selalu mendengarkan dawuh-dawuh Gusti, manusia yang selalu berbuat kebaikan seperti yang dikehendakinya. Dan itu saya sambung lagi, itu misinya Sabda Palon. Sabda Palon menginginkan seperti itu, bukan menginginkan sebuah kemenangan itu lewat peperangan, lewat pembunuhan, lewat bencana, bukan seperti itu. Maka hati-hati saat kita mendengar sebuah peristiwa dari masyarakat, seandainya ini sebentar lagi Sabda Palon akan datang, lalu sebentar lagi juga akan terjadi bencana-bencana. Yang terjadi itu adalah pengaburan. Artinya bahwa di situ kita akan menjadi takut, akan menjadi was-was. Saat kita takut, saat kita was-was dan cemas seperti itu, biasanya orang itu akan menjadi tidak jernih di dalam berpikir. Ya. Pikirannya semerawut, tandangnya salang suruh, akhirnya jadi keliru. Ini siapa yang menginginkan kekeliruan ini? Maka tadi saya sampaikan di depan, hati-hati. Ada banyak kepentingan saat orang itu menyusun sebuah cerita. Maka satu-satunya untuk mengenali apa yang sesungguhnya dikehendaki Sabda Palon, apa yang dibawa oleh Sabda Palon itu, tidak ada cara lain kecuali lewat rohani. Tapi bagaimana kalau lewat rohani kita belum baik? Ya tentu saja tidak akan mungkin bisa juga. Tentu saja silakan kita dilatih, dibangun rohaninya itu lewat laku. Tidak akan pernah mungkin bisa kalau hanya sekedar dipikirkan, diapalke, tapi tidak pernah dilakukan. Nah itu menjadi satu kesatuan. Jadi kita bersyukur menjadi masyarakat Jawa yang sampai saat ini pun kita juga dituntun oleh Sabda Palon, walaupun kita tidak kenal,
tetapi di dalam keberadaan rohani kita, di dalam situasi kegoiban kita, Sabdo Palon itu menuntun kita semua. Tetapi saat menuntun ini beliau itu nunggu, maka itu yang disebut nagih. Nunggu sampai kita itu berbuat baik, mengalami budi itu. Nah, maka itu yang disebut Sabdo Palon meninggalkan, tapi dia tidak pergi. Artinya Sabdo Palon menunggu perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan baik manusia itu sendiri ya, untuk menyadari diri. Iya. Nah, jadi makanya itu sama seperti pada saat kita itu memahami bagaimana Allah, bagaimana Gusti itu, walaupun kita itu selalu berbuat salah, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja, tetapi tetap Gusti saja tetap menyatu di dalam diri kita. Sama dengan Sabdo Palon, sama sosok kalau kita berbicara masalah Semar. Nah, maka Sabdo Palon itu mengajarkan sampai sejauh itu. Bukan mengajarkan kita mengenali tentang berbagai macam bencana. Nah, Sabdo Palon datang itu untuk memperbaiki tatanan hidup dunia lewat tanah Jawa. Nah, maka sedikit demi sedikit kita bangun pengertian pemahaman kita itu supaya kita menjadi tidak liar caranya berpikir. Nah, benar-benar dipahami dulu. Jadi tokoh Sabdo Palon itu menanti-nanti manusia kembali kepada budinya yang akan memandu pada perbuatan-perbuatan baik kehidupan sehari-harinya, Bagus ya. Iya, itu yang ditunggu. Tapi bukan bahasanya nagih janji. Nah, yang ditunggu itu, maka ya tetap saja sampai kapanpun kita diujo. Ini loh. Nah, jangan sampai hidup ini sia-sia. Karena hanya kebaikan-kebaikan kita lewat laku inilah yang nanti akan membebaskan kita dari segala macam rintangan. Kalau menunggu kan ada unsur kesabaran. Kalau menagih itu berhadapan-hadapan dan mesti istilah pengkerangan itu harus bermusuhan. Ini terminologi kata-kata yang kadang menjebak kami memahami sebuah fenomena yang berkembang di masyarakat terhadap sosok Sabdo Palon. Ya, jadi orang menjadi salah paham pada saat dia itu nggugu karpe dewi, ngujo apa yang ada di dalam diri kita, lalu sampai tegel menyampaikan bahwa Sabdo Palon itu nagih janji. Tidak ada hutang piutang di situ. Nah, tetapi hanya menunggu saat kita itu kembali menjadi manusia yang baik. Nah, sehingga nanti tatanan kehidupan di bumi ini akan bisa menjadi seperti di Swargoloka, kan gitu. Terjadilah surga di atas bumi itu. Nah, makanya itu semua yang bisa merubah ini sifat dasar manusia Jawa yang disebut Mataram ini. Yang bisa ya hanya itu. Karena Mataram sendiri itu bagaikan mata air keberkahan yang selalu bimbing mengeluarkan apa yang berasal dari kedalaman diri kita. Itu dikeluarkan untuk apa? Untuk menghidupi yang lain. Ya, manusia Jawa harus menjadi manusia yang menjadi penuntun bagi sesamanya. Bukan menjadi manusia yang menyesatkan bagi sesamanya. Bukan manusia yang mudah untuk menyakiti, apalagi membunuh sesamanya. Maka itu bertentangan sekali dengan ajaran Sabdo Palon. Apalagi kok Sabdo Palon datang hanya untuk membinasakan orang-orang yang tidak mau menjalankan budi. Itu menjadi meleset jauh sekali. Sabdo Palon menunggu.
mendampingi kita, ngajari kita, ewodene kita itu tetap ora paham, nah, tetap tidak nindak ke dawuh-dawuhmu, tetap ora sadar, ya sudah, karena itu sudah menjadi pilihan hidupnya. Artinya Sabda Palon ini yang sebagai abdi ning Gusti, mendampingi, memberikan kawruh kepada manusia, sudah lunas. Di mana yang diselamatkan itu memilih jalannya sendiri, enggak? Ya bukan Resiko artinya pada penumpang. ya artinya bukan menjadi tanggungan lagi bagi Sabda Palon, makanya tidak ada menagih di situ.